Oke, jadi video kali ini gue bikin untuk lu semua ya, para Gen Z yang mungkin sekarang lagi bingung ya, lagi hilang arah dan ngelihat kondisi dunia ini seperti berubah sangat cepat dan juga banyak sekali konflik. Kita lihat sekarang perang di mana-mana ya, ekonomi juga kesannya lagi lesu ya. Kita lihat mulai restoran-restoran tuh sepi. Ya gue kemarin sempat pikir ya, ini adalah video yang pribadi gue pengen bikin sebenarnya untuk lu semua ya, para Gen Z, karena kita kan satu angkatan ya. Kita adalah generasi yang sebenarnya lahir di dunia yang sangat cepat berubahnya. Sebenarnya mirip sama generasi anak tahun 1900-an. Di saat itu pertumbuhan teknologi itu cepat sekali gitu. Banyak sekali penemuan-penemuan baru yang dunia itu berubah dan bergeraknya sangat cepat. Bahkan ini kayaknya gua pribadi doang ya. Apa hal yang gue pelajari misal di 2025, banyak di 2026 itu udah nggak bisa dipakai mental model yang sama gitu. Framework pikiran yang gua punya di 2025 gua terapkan di 2026, ini udah berubah lagi dunianya. Mungkin di generasi kita-kita ini ya, lu pada di sana mungkin ada yang baru mulai ya masuk ke dalam dunia kerja, ada yang udah juga 3 tahun mungkin ya untuk Gen Z yang di atas gua, udah ada yang mungkin beberapa tahun bekerja di perusahaan. Kalian mungkin ngerasa, apakah cuman ini gitu loh hidupnya? Ketika kalian cuman bangun ya, kalian berangkat ke kerja, kalian clock in di situ, kalian ikutin jamnya, ikutin bos kalian dan kalian pulang. Lalu itu semua ulang lagi, ya bangun lagi, macet lagi, datang lagi. Dan itu semua kalian lakuin tanpa kepastian nih, apakah pekerjaan yang gue punya, misalnya pekerjaan di belakang komputer gue ini bakal digantiin nggak nih ke depannya? Dunia yang ibaratnya orang tua lu ajarin, ya, yang dulu lu belajar tentang dunia, yaitu kerja yang rajin gitu kan, sekolah yang pintar, kerja yang rajin, nurut sama atasan, naik jabatan pelan-pelan. Itu dunia yang udah hilang gitu. Kita lihat sekarang eranya di mana ada satu orang bisa bikin multi-billion dollar company gitu. Ada anak umur 23 tahun di Amerika yang bisa bikin perusahaan miliaran dolar gitu. Jadi sekarang itu udah nggak ada constraint lagi, ibaratnya orang yang punya ide yang bagus, dengan tools yang ada sekarang, kalian bisa bikin apapun yang kalian imajinasin. Dan ini menurut gua ya, generasi lu semua juga ya, itu adalah generasi yang paling banyak distraksi ya. Kita lihat berita sampah itu seliweran di mana-mana, konten tidak mengedukasi itu ada di mana-mana. Jadi karena apalagi nih, ke depannya ini menurut gua ya, misinformasi, berita hoaks, berita sampah ini akan makin banyak. Kenapa? Karena adanya AI. Jadi ibaratnya orang di pinggir jalan sekarang itu bisa bikin gitu berita. Ketika itu terjadi, apa yang terjadi adalah atensi manusia ini kan limited ya. Kita sebagai manusia cuma punya 24 jam dalam waktu sehari, itu nggak bisa ditambah. Sedangkan ketika kontennya itu makin banyak ya, AI-nya itu makin banyak, konten yang dibikin sama AI itu makin banyak. Akibatnya apa yang terjadi di sini? Kita kan ngelihat terlalu banyak gitu loh. Kontennya kontennya infinity jadinya. Dan menurutku Gen Z itu bukan generasi yang bodoh atau bukan generasi yang kurang kreativitas. Ini dari observasi gua ya, at least yang gua lihat ya, mungkin dari fenomena di apa yang gua lihat di depan kepala gua sendiri, ya kan gua punya beberapa perusahaan juga yang hiring banyak orang gitu. Salah satu portfolio company gua ada yang karyawannya sampai ribuan kan, 4.000, 5.000. Jadi kita perhatikan gitu loh, oh perbedaannya apa sih nih antara Gen Z dan generasi yang lain. Tapi di sini kita bisa lihat dengan detail gitu. Gen Z itu orangnya sebenarnya ambisius ya, jadi mimpi mereka banyak. Cuma mereka pemalas ya. Mereka hidup di era yang informasinya paling banyak, cuma mereka orang yang ironinya ya, mereka yang paling terdistraksi. Gak pernah nih dalam sejarah manusia ya, lu tinggal buka akses seperti ini. Kan gue selalu cerita sama lu semua, di saat awal gue mulai ya, ketika gue mulai umur 15 tahun, gue mulai 16 tahun, itu ketika gue mau cari informasi gue harus digest dari buku. Ya dan gue harus melatih yang namanya kesabaran dalam membaca buku. Jadi misalnya gue beli buku investasi nih, walaupun mungkin gue udah tahu 80%, tapi gue cuma untuk cari 20-nya aja itu gue mesti baca lagi tuh 400 halaman, ya. Walaupun kadang gue baca kayak gue udah tahu, masih ada yang kayak kesel gitu kan, saya udah tahu, itu gue biasa gue catat, gue jadi notes. Jadi gue belajar untuk gue sabar dalam mengolah informasi. Tapi sekarang ini gampang sekali gitu. Buat kalian yang masih mungkin 20 tahun, 19 tahun sekarang, itu gampang sekali. Lu gampang sekali juga dapat dopamin ya, lu tinggal scrolling TikTok sendiri, sedikit lu dapat hit dopamin. Makanya atensi orang sekarang jadi attention span-nya pendek. Ya untuk kalian konsumsi konten long format seperti ini, lebih sulit untuk masuk ke otak kalian dibanding yang short form. Nah short form ini yang banyak sebenarnya menurut gue pribadi itu ngerusak. Jadi banyak ide, tapi pemalas generasinya ya, dan etos kerjanya menurut gua kurang. Dan generasi yang paling terhipnotis gue sebutnya sama media massa.
Di setiap generasi ya, ini gua nggak cuman ngomong Gen Z. Setiap generasi itu cuman ada 2 tipe orang ya. Orang yang mau jadi produsen, sama orang yang mau jadi konsumen. Nah ini lu sendiri tinggal pilih lu mau jadi mana, lu mau jadi produsen, lu mau bikin, lu mau jadi kreator gitu kan, lu mau jadi builder, lu mau bikin sebuah company, lu mau bikin sebuah perusahaan, atau lu cuman mau jadi konsumen, gitu. Yang konsumen ini kerjanya ngapain? Cuman check out di Shopee, ya kan, bayarnya juga pakai pay later ya, walaupun nggak punya kerjaan. Terus akhirnya minjem-minjem duit ke sana ke sini, gali lobang tutup lobang. Dia ngerasa dia bisa layak gitu mendapatkan apa yang dia sebenarnya nggak mampu. Nah, ini adalah budaya konsumerisme yang diturunkan gitu loh, dari beberapa generasi sebelumnya. Akibatnya kenanya di mana? Kenanya di Gen Z. Mereka yang paling banyak gengsi, ya kan, mereka yang mau terlihat paling wow, tapi padahal tidak ada isinya, ya, isinya kosong. Dan memang gue percaya cara kerja dunia itu akan seperti itu, dan konsumen ini akan selamanya, ya, kalau dia nggak ubah mindset di kepalanya, dia cuma jadi konsumen 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 terus, apa yang terjadi? Dia akan cuma jadi penonton. Setiap era itu dibangun sama generasi yang baru, ya. Generasi yang punya semangat. Dan di sini kalau kita mau lihat negara Indonesia jadi negara yang maju, kita lihat Gen Z itu jumlahnya besar sekali, ya. Ini demografi paling besar kita sekarang 74,9 juta penduduk, ya Gen Z. Karena kita bisa bedain mana yang bisa produksi sama mana yang konsumsi dari kalian yang nonton ini sekarang. Dari yang nonton ini, beberapa dari kalian pasti ada yang sebenarnya udah produksi, ya. Kalian udah coba jualan, kalian udah coba bikin sebuah produk, kalian udah mikir coba bikin sebuah jasa. Walaupun mungkin belum jadi perusahaannya, mungkin perusahaannya belum besar besar banget gitu. Tapi kalian mulai, ada yang bahkan di sini udah Gen Z tapi udah punya beberapa orang ya, udah bikin lapangan pekerjaan untuk orang banyak, udah bantu putar roda ekonomi. Tapi di satu sisi ada juga Gen Z yang cuman ibaratnya nonton Netflix. Jadi dia tidur ya, dia bangun pagi, dia nonton Netflix gitu kan, dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain gitu. Bahkan untuk yang beruntung masih di kelas menengah, masih minta duit dari orang tuanya. Tapi gue kasih tahu ini demografinya sebentar lagi akan hilang, kenapa? Karena dunia itu bekerja dengan cara yang sangat unik, dan ini adalah fenomena yang sedang gua lihat sekarang terjadi di depan mata kita semua. Jadi jangan kira lu kelas menengah lu adalah orang yang nyaman, tidak ya. Jadi dari dulu selalu ada 2 kelas di dalam dunia ini. Ada kelas para elit dan ada kelas kita, rakyat jelata. Even gua tuh masih kehitungnya rakyat gitu loh. Zaman dulu tuh apa sih? Ada bangsawan ya, ada bangsawan, ada kaum petani. Ketika ada bangsawan dan ada kaum petani, bangsawan ini nggak suka kaum petani ini bisa punya hidup yang seperti bangsawan ini, ya. Ini gue kalau misal di dunia ini ya, ini gue masih petani juga, even sekarang nih gue masih kaum petani nih. Ketika petani, tapi gue petani yang punya lumbung padi besar, gitu. Kalian tuh petani-petani yang masih nyangkul, dan ada beberapa orang yang lumbung padinya bahkan petani lebih besar lagi. Ya tapi mereka bukan bangsawan dan mereka nggak akan pernah bisa jadi bangsawan. Nah, apa yang terjadi? Ketika petaninya udah mulai banyak nih, yang ibaratnya nih punya lumbung padi yang besar. Bangsawan zaman dulu untuk bikin petaninya kerja, kalau nggak kerja, nggak maco lagi, lumbung padi dibakar. Dan menurut gue ini kenapa adanya siklus ekonomi, karena mereka perlu bakar lumbung padinya, ya. Jadi kalau kalian perhatiin 2008, ya kan di Amerika lumbung padi dibakarin. Jadi orang bikin duit dari financial market nih, oke, financial crash. 2020 orang punya lumbung padi besar nih, contohnya yang buka-buka restoran tahun 2020 ya kan, restoran seafood besar-besar segala macam, lumbung padinya mulai banyak dibakar Covid. Dan menurut gue ini ketika kalian bisa lihat ya, misalnya pasar secara global, oh udah mahal harga-harganya, mereka akan bakar lagi lumbung padinya. 2030 menurut gue lumbung padinya dibakar lagi. Dan ini udah kelihatan kan, ada perang-perang seperti ini. Ini sistematis gitu. Memang dunia itu cara bekerjanya begitu. Jadi kalian jangan kira lu di kelas menengah, lu cuma nonton Netflix, ya kan, lu scrolling TikTok, lu ngerasa, "Oke, gue pengen bikin bisnis," gitu kan, nggak pernah kesampean cuman sampai dia bikin PT doang. Terus lu bakal jadi seseorang, enggak, gitu. Yang ada lumbung padi lu, lumbung padi orang tua lu tuh bakal dibakar. Karena bisnis yang lu kira aman gitu kan, misalnya bisnis distribusi orang tua lu ini aman gitu, enggak aman zaman sekarang, ya. Karena teknologi sangat cepat berubah. Pekerjaan yang lu kira aman di depan komputer, ini mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi udah nggak ada. Karena semuanya bisa diotomisasi sekarang. Nah problemnya waktu itu bangsawan itu butuh manusia, ya. Karena selama ini kenapa adanya kaum petani ya atau kita sebutnya kaum perbudakan, ya. Cara bikin seorang budak itu lebih nurut tuh gimana? Kalau lu rantai mereka, mereka ngerasa mereka nggak punya kebebasan. Tapi caranya adalah lu kasih sedikit harapan kebebasan. Jadi lu bilang lu bebas untuk pilih apa yang lu mau. Lu bisa pilih rumah subsidi mana yang lu mau, lu bisa pilih mana mobil jelek yang lu mau atau motor yang jelek yang lu mau, cuman lu harus kerja seumur hidup sama gua. Itu adalah perbudakan level paling tinggi, yaitu perbudakan yang tidak terlihat sebagai perbudakan. Nah, untuk budak-budak ini kerja,
Mereka perlu labor-nya, mereka perlu energi pekerjaan mereka. Nah, ketika ini udah nggak dibutuhkan lagi, ya, nah itu gua nggak tahu tuh dunia akan jadi seperti apa. Jadi untuk kalian yang nanti ke depannya bisa jadi produsen 10, 15 tahun lagi, kalian yang akan megang gitu loh, roda ekonomi Indonesia, kalian yang akan pegang negara ini. Gua ngomong sebagai generasi yang sama ya, gua pernah ada di posisi kalian, gua pernah ada di posisi ketika gua masih waktu awal banget mulai ya 15 tahun gua, 16 tahun, itu gua bingung gitu kan, gua bingung, tapi yang gua lakukan adalah aksi dulu, ya gua nggak tahu apakah produk gua akan laku ya. Gua bahkan pernah jualan beberapa produk gitu yang nggak laku gitu, gua coba ngambil dari luar negeri, gua jualin di sini. Gua pernah ada di fase gua bingung gitu, gua mau ngapain, berhasil juga belum, tapi yang penting gua coba dulu. Kenapa? Karena skill-nya akhirnya numpuk ya. Dari, oh skill bikin toko gimana, yang akhirnya ya secara lucunya kepakai gitu kan. Waktu itu kita sempat bikin buku juga, skill-nya kepakai gitu, karena gue dulu pernah punya toko gitu. Gue juga belajar gitu kan ketika, oh bikin perusahaan besar pertama, ya kan karyawan seratusan pertama, itu gue ngerasa waktu itu mismanage gitu, mismanage company ya kan, gue 19 tahun, 20 tahun punya karyawan 100 lebih, nggak punya kapasitas yang mumpuni dalam segi operasional dan juga manajerial. Gua mulai tuh sama kayak kalian ya, gua mulai tanpa koneksi, ya gua bukan anak dari konglomerat, gua kaum petani, persis gua nyangkul gitu loh, naik motor nyangkul ibaratnya. Gua itu bukan berasal dari bangsawan ya, gua bukan berasal dari kaum konglomerat, gua nggak dibukain jalur koneksi siapapun sama orang tua gua. Nah tapi gua cuman punya 2 ya, karakter trait yang mungkin gua bisa sharing-kan ke kalian dan kalian bisa tiru ya, lu semua bisa tiru karakter ini. Yaitu gua berani untuk kerja keras lebih dari semua orang. Gitu. Mungkin ada yang lebih pintar, mungkin ada yang lebih, rajin ya kan gitu. Cuma kalau kerja keras mungkin nggak ada yang bisa kalahin. Nah kerja keras ini akhirnya bikin persistence gitu. Ketika lu bekerja ya kan, sekarang misalnya gue bekerja dalam waktu 30 menit. Jadi kerja itu sebenarnya repetitif, seperti sebuah skill. Kalau kalian pernah tahu teori 10.000 jam, lu 10.000 jam akan tambah jago, kerja itu juga seperti itu. Kalau zaman dulu gua kerjanya 10 jam untuk ngasilin output sekian, output X misalnya, 10 jam untuk output X, sekarang gua cuma perlu kerja mungkin 30 menit untuk output output X. Karena gua makin jago kerjanya, makin fokus kerjanya, karena kerjanya udah lama. Jadi cara lu untuk jadi jago di semua bidang adalah untuk tadi, kerja keras. Orang lihat misal 3.000 shot yang dilakukan Stephen Curry. Oh itu banyak sekali gitu, dia bisa misalnya 3 point gitu. Cuman dari misalnya 3.000 shot yang dia lakukan, berapa banyak dia lakukan sehari? Kalau sehari dia bikin 500 tuh seperti apa, ya. Berapa juta tembakan yang dia lakukan kering itu, cuma untuk dapetin 3.000 ya, yang di akhirnya lakukan di lapangan beneran ditonton banyak orang. Tapi orang itu selalu seperti itu, mereka cuma lihat 3.000-nya. Sama seperti gua, mungkin dalam pekerjaan gua itu udah ada jam kerja yang fantastis gitu dalam 11 tahun terakhir gua berkarir. Cuman orang akan ngelihatnya cuma 3.000 tembakan shot yang bagus, dari jutaan. Gue selalu percaya juga, selalu pasti ada jalannya ya, gimana pun caranya kalau kita berusaha cukup keras, pasti nanti ujung-ujungnya kita ketemu jalannya. Karena kerja keras tadi dan trait satu lagi adalah curiosity ya, keingintahuan gue besar sekali, gimana caranya gue bisa jadi orang kaya, apa sih uang itu sebenarnya, gimana sih cara uang bekerja, apa sih industri-industri bagus yang misal ke depannya akan berkembang, dan itu nggak pernah hilang gitu, spark curiosity gue itu dari dulu sudah ada. Nah, dari penasaran ini, akhirnya ini bisa turun ke ilmu, ya. Dengan ilmu yang lu punya, itu kan, lu karena lu penasaran lu baca buku, dengan baca buku lu mendapatkan ilmu. Dengan lu mendapatkan ilmu, lu bisa mendapat judgement yang lebih bagus, keputusan-keputusan yang lebih bagus, lu jadi orang yang lebih bijaksana, ya. Jadi kalau cuman perlu lu nyontek 2 hal dari gua, lu perlu nyontek kerja keras dan lu perlu nyontek untuk jadi orang yang penasaran. Karena nggak perlu orang pintar tuh pasti kalah sama orang yang penasaran. Orang yang penasaran akan gali terus. Gua setiap hari ketika gua melihat sesuatu yang menarik, gua gali terus. Gua terus belajar dan gua terus belajar, ya. Tiap hari gua ada buku yang gua baca, ya. Bahkan ketika gua ngerasa gua nggak pengen selesaiin bukunya pun gua latih disiplinnya di situ. Oke, udah gua selesaiin nih 300 buku. Walaupun kayaknya tulisannya agak kurang nih. Dan gua rasa hidup itu butuh yang namanya momentum. Ketika gua mulai ya kan, nggak ada momentum tuh awalnya. Jualan barang nggak laku, ganti barang. Oh akhirnya ketemu momentum pertama. Oh ada produk yang repeat nih, minyak rambut. Ketemu momentum kedua, oh sedotan stainless tuh laku. Ketemu momentum ketiga, oh agency itu bagus. Ini akhirnya snowball gitu. Jadi kayak bola salju yang kecil jadi besar. Karena makin susah ya, ketika lu udah bergerak dengan cepat untuk berhenti itu makin susah. Jadi momentum tuh harus di-keep, ya. Dan gue perhatikan dari semua teman-teman gue juga ya, kurangnya kebahagiaan dari hidup itu ketika lu stop
bertumbuh, lu stop growing jadi orang yang lebih besar. Contoh, ketika tadi hidup tuh punya momentum, lu akan rasa jadi orang yang happy. Tapi kenapa banyak orang sekarang Gen Z itu teriak, "Oh, saya depresi." Karena hidup lu nggak berkembang. Lu bangun, lu nggak ngapa-ngapain, lu nonton Netflix, nggak ada buku yang lu baca, ilmu lu nggak tambah, kebijaksanaan lu nggak tambah, kekayaan lu nggak bertambah, influence lu nggak nambah. Jadinya apa? Lu nggak punya agency terhadap hidup lu. Agency itu apa? Maksudnya lu nggak punya kontrol terhadap hidup lu. Ya. Hidup lu disetir sama orang. Disetir sama waktu, disetir sama media. Lu tidur, bangun pagi, nonton Netflix, nonton TikTok, ulang lagi buka YouTube, nonton nggak penting lagi. Terus nggak ada ibaratnya hidup lu ini ada stats-nya ini gitu kan. Ada kepintaran, intelligence, ada apa, nggak ada yang nambah. Jadi manusia yang nggak bertumbuh, lu udah pasti jadi manusia yang depresi. Nah dan problemnya sekarang kan bukan informasi ya, kayak gue bilang tadi, lu banyak banget konten tuh berseliweran ya. Problemnya adalah fokus, bisa nggak lu fokus gitu, dalam memilah mana yang sebaiknya gua tonton, mana yang sebaiknya gua nggak tonton. Karena gua kasih tahu ya, kalau lu bisa fokus ya dengan semua informasi yang ada di zaman era informasinya emas ini, 5 tahun lagi informasi akan lebih clutter karena tadi AI akan bikin konten-konten sampah jadi jauh lebih banyak. Itu akan jadi spiral. Lu pelajari beberapa industri gitu, AI yang akan mengubah bagaimana caranya manusia itu berpikir. Kita belajar juga blockchain gitu, gimana caranya manusia akan bertransaksi secara finansial di masa depan yang transparan tuh akan seperti apa. Belajar gitu, industri-industri yang akan maju, oh energi terbarukan tuh seperti apa. Energi yang banyak dipakai tuh ke depannya apa aja gitu. Apakah batu bara itu masih akan terus dipakai atau enggak, ya. Dari situ apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan. Gimana caranya bisa ciptain value, ya. Gimana caranya bisa distribusi produk yang benar. Gen Z itu ya, lu semua nonton di sini, itu akan jadi pemimpin-pemimpin baru dunia, gitu. Ini demografi kita kan paling besar sekarang. Akan ada builder baru, tapi ya ini nggak cuman semua orang, kalau lu cuma jadi konsumen kayak tadi yang gue bilang, ya gue mau ngomong apa gitu. Lu bisa nggak fokus keluarin keringat dan darah lu selama belasan tahun tadi, jutaan reps nembak bola basket, jutaan kali gitu. Nggak dilihat sama orang, ya. Lu menangis sendiri, lu berdarah sendiri, nggak ada yang lihat, tapi lu fokus selama 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, gue percaya hidup lu tuh pasti berubah. Gue nggak ngomong di sini dalam 1 bulan. Lu kalau ngerasa kayak lu nonton ini dan lu bulan depan bisa jadi orang yang berubah, jadi produsen yang hebat, nggak bisa begitu. Semuanya butuh proses dan prosesnya itu panjang, ya. Nggak gampang untuk bisa ada di posisi gue seperti sekarang ini nggak gampang. Gue ngomong lu sebagai Gen Z ya, dari kaum petani sama yang sekarang punya lumbung padi nih yang udah besar. Sistem itu nggak akan pernah nyelamatin lu. Jadi lu harus stop nyari pembenaran dari, "Ini sistemnya tidak adil." Memang semuanya didesain untuk tidak adil. Kebanyakan orang tuh fokus apa yang mereka nggak bisa kontrol, "Oh perang di sana bagaimana? Oh pemerintah bikin kebijakan seperti ini. Oh dunianya kenapa begini? Kok susah sekarang cari duit? Kok ekonominya lesu? Kok market lagi turun?" Semua orang selalu coba untuk cari pembenaran. Semua orang yang mereka tunjuk kecuali dirinya sendiri. "Oh hidup saya susah karena kebijakan ini. Saya rugi karena orang ini. Oh saya nggak mau mulai bisnis karena kata keluarga saya begini. Kata mertua saya, oh jangan ambil risiko." Itu semua adalah hal yang lu nggak bisa kontrol sama sekali. Yang lu bisa kontrol tuh cuman apa, ini diri lu di sini, pikiran lu, akal sehat lu itu bisa lu kontrol, hati lu bisa lu kontrol, mulut orang lain lu nggak bisa kontrol, fitnahan dari orang lain lu nggak bisa kontrol, tapi akal lu bisa kontrol. Terutama cara pandang lu terhadap dunia, ya. Jadi jadilah orang yang lebih pragmatis. Hidup paling sengsara menurut gua adalah hidup yang tidak sesuai dengan jati diri lu sendiri. Hidup yang dengerin kata orang lain, ya. Even itu keluarga sendiri, even itu teman-teman lu sendiri, nggak perlu didengerin. "Loh hidup cuman sekali kok," ya. Gue percaya ya hidup di sini dan kita nikmati di dunia ini gitu loh. Kalian jangan mau terbual gitu, akan mimpi-mimpi di masa depan gitu kan. Nah ini gue suka ini salah satu quote yang dari Naval Ravikant yaitu, jadi, "The only true measure of intelligence adalah getting what you want out of life." Bahasa Indonesianya apa? Tes kepintaran ya, yang ultimate, yang paling ujung adalah ketika di hidup, lu dapatin apa yang lu mau, ya. Jadi kalau lu bilang lu orang pinter tapi hidup lu susah, ya lu bukan orang pinter. Siapa yang mau hidup susah di dunia ini, ya.
Jadi tes dari sebuah kepintaran manusia adalah hidupnya itu dia bisa desain, sesuai apa yang dia mau. Nah, gua rasa banyak yang nggak percaya ini, tapi gua ngelihat hidup itu lu butuh sebuah peta ya. Ketika tadi lu punya mimpi, lu punya ambisi, bagus untuk lu punya sebuah peta. Kenapa? Karena nanti akan ada hal-hal sulit yang datang di hidup lu. Dan banyak orang ketika hal sulit itu udah datang di hidupnya, mereka pikir, "Kok hidup gue seperti ini? Kok gua orang yang paling tersakiti? Kok begini? Kok hidup dunia tidak adil?" Nggak, dunia memang seperti itu, dunia memang kejam ya. Dunia ini kejam dan dipenuhi oleh banyak setan, gitu. Banyak manusia yang juga kelakuannya juga sama kayak setan. Jadi lu jangan takut gitu, kalau ada nanti teman lu sendiri, kalau ada keluarga lu sendiri bahkan yang nusuk lu dari belakang. Lu nggak bisa kontrol itu ya, dan itu bakal suatu saat terjadi sama lu. Kenapa butuh peta? Ya walaupun kita nggak bisa tahu masa depan, apalagi masa lalu, ya kan. Nah ini gue banyak sebenarnya kesalahan yang gue lakukan. Jadi gue spend banyak waktu zaman mungkin 3 5 tahun lalu, untuk pikir gitu loh, "Oh 2 tahun lalu gue harusnya begini gue harusnya begini gue harusnya begini." Tapi semua itu tuh udah lewat gitu. Jadi penyesalan ya, lu ngerasa ada harusnya hal yang lu bisa ubah, itu nggak akan pernah bisa lu ubah gitu. Yang lu bisa ubah dan lihat ini sekarang nih, detik ini apa yang lu mau lakuin itu yang lu bisa ubah. Tapi ketika kesulitan tadi datang ke hidup lu dan lu nggak punya peta di hidup lu, entar lu buyar gitu, lu nggak tahu gitu loh, "Oh gue mau ngapain ini nih?" Sedangkan ketika lu punya peta, ketika tadi ada teman lu yang tusuk lu dari belakang, ketika dunia itu berubah untuk ngelawan lu punya peta, "Oke ini yang mau gue lakukan, tujuan dan misi gue ini." Kalau gue pribadi misi gue itu cuma diri gue sendiri, gue udah berhenti dari lama. Gue punya higher purpose yang gue kejar di sini, gue pengen bangunin satu generasi muda di Indonesia 74,9 juta rakyat ini, ya, untuk punya pemikiran tentang masa depan mereka, karena mereka ini akan jadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Lu yang nonton gue ini akan jadi pemimpin di masa depan. Awal gue mulai ya kerja 15 tahun, gue udah punya peta gitu, oh gue nggak pengen jadi cuman CEO, gue nggak pengen jadi bos, gue pengen jadi seorang investor gitu, ya. Gue lihat Warren Buffett itu bisa dapetin $500 juta dari dividen Coca-Colanya. CEO-nya Coca-Cola berapa? 50 juta. Jadi mainin game yang bener. Gue udah tahu petanya udah jelas sih, gitu. Lu harus lihat juga ya, hati-hati dengan gue bilang teman, ya. Lu harus melihat mana yang lu bisa dengar, mana yang lu bisa percaya. Karena di ujung-ujungnya gue sarankan ke lu, kalau lu punya temen yang dari masih masa kecil, lu harus simpen, ya. 1 atau 2 teman tuh sudah lebih dari cukup gitu, lu nggak butuh kayak grup 10 orang, 5 orang. 1 dan 2 teman yang loyal tuh lebih baik dibanding lu punya 100 orang yang tidak loyal di samping lu. Lu harus pilih suara-suara, bahkan suara-suara yang datang ke gua juga waktu itu dari keluarga juga ada gitu kan ketika gua awal mulai, ngapain sih bikin begini, ngapain sih jualan begini." Tapi kalau itu gua dengarkan waktu itu, gua mungkin nggak akan jadi seperti orang gua yang sekarang. Jadi ketika ada orang bilang, "Oh jangan, lu nggak akan pernah bisa karena itu adalah sebuah mimpi gitu loh, nggak akan bisa tercapai." Biarin gitu loh. Mendingan lu mati untuk mencoba, karena gua bilang tadi manusia itu senang kalau dia bertumbuh. Manusia yang gue lihat paling depresi ya, teman-teman gue yang gue lihat paling depresi, itu mereka yang berhenti, ya. Rata-rata nih ya, ciri khasnya banyak yang bilang kan, orang kaya banyak yang nggak happy hidupnya. Gue setuju, ya. Ada orang kaya yang tidak happy hidupnya. Orang kaya yang apa ciri-cirinya? Biasanya mereka udah jual bisnisnya. Jadi ketika bisnisnya dijual, dapat cash, mereka bingung habis itu mau ngapain, ya. Hidupnya mulai linglung, atau yang merasa udah cukup. Yang cukup juga banyak yang linglung akhirnya. Cari pelarian ke tempat-tempat yang hal-hal yang negatif akhirnya. Tapi ketika lu punya hal positif yang lu mau lakukan, misi lu itu mulia, ya dunia akan lihat itu dan dunia akan berikan lu kebahagiaan. Jadi ketika lu dikasih sesuatu untuk dikerjakan ya, ketika tangan gue yang dikasih sesuatu untuk dikerjakan di dunia ini, gue akan lakukan yang terbaik ya. Karena kalau ketika gue udah dikasih sesuatu untuk dikerjakan dan gue bermalas-malas, hidupnya tuh nggak akan kemana mana, ya. Dan kalau lu bahkan kayak tadi, gue bilang orang kaya yang udah jual bisnisnya dan lu ngerasa santai-santai, lu cuma mau tidur-tiduran gitu kan. Kemiskinan akan datang ke hidup lu, ya seperti pencuri di malam hari, itu kepercayaan gua. Gua percaya setiap anak kecil ya ketika lu ditanya mau jadi apa, gua pas kecil ditanya mau jadi apa, gua pengen jadi astronot ya kan. Tapi kalau ditanya sekarang mungkin udah berubah lagi ya, gua pengen punya perusahaan yang bisa bikin space exploration, cuman itu kejauhan ya. Balik lagi ya, mimpi nggak ada yang impossible, tapi dulu gua mau jawab jadi astronot. Lu juga mungkin dijawab dulu, "Oh mau jadi apa mau jadi apa." Problemnya dunia biasanya yang matiin mimpi itu, ya bahkan keluarga lu sendiri, orang tua lu sendiri, teman-teman lu sendiri yang matiin mimpi itu. Dan gua harap kalian semua bisa fokus ya, nggak cuman terperangkap di perangkap digital ya. Gua lihat kebanyakan misalnya orang nih Gen Z ya, lu semua screen time berapa coba misalnya dibuka ya kan. Lu buka nih ya, semua coba lu buka handphone, lu lihat screen time lu, 4 jam. 4 jam, lu kali 7 hari, lu kali semua. Anggaplah hidup lu 80 tahun, hasilnya berapa? Itu 13 tahun, ya. 13 tahun lu spend di handphone lu scrolling TikTok. Kalau sehari 4 jam. Ini ekspektasi hidup lu gua kepanjangin ya. Indonesia kan 74, 75, ini gua panjangin nih, lu umur panjang apa 80 ya.
Lu buang 13 tahun hidup lu di handphone. Mungkin lu sering tanya gitu di malam hari, apa sih sebenarnya tujuan hidup lu? Apa sih sebenarnya goal yang lu mau capai? Itu menurut gue lu bukan sekedar ngayal ya, tapi ada yang manggil gitu loh. Hati lu itu ada yang manggil. Gua dari dulu percaya ya, gua itu pengen jadi orang yang beda dan kalau beberapa kali merasa terpanggil pengen jadi orang beda itu bukan hal yang salah. Gua dari dulu bilang, "Gua mendingan mati dibanding gua jadi kepiting yang cuman merangkak di dasar laut terus narik-narik temennya." Gua nggak mau jadi kepiting gitu di dasar laut cuma jalan di bawah jadi orang-orang biasa. Terserah kalau ada yang sukanya hidupnya jadi kepiting, tapi itu bukan gua. Dan kalau ada siapa pun yang bilang bahwa, "Oke, gua nggak pengen nih ngelihat versi terbaik dari diri lu," gua nggak pengen sama orang itu. Gua nggak pengen ada berhubungan sama teman itu, sama keluarga itu. Tapi jangan cuman keinginan tanpa aksi, ya. Tetap jadi kepiting loh kalau keinginan tanpa aksi. Sejarah itu nggak pernah dibuat sama orang yang nyaman ya, sejarah itu ditulis sama orang yang berani. Karena gue percaya suatu saat nanti generasi kita ini akan membebaskan generasi-generasi yang lain, ya. Dan ketika hari itu datang, gua harap lu nggak cuman jadi penonton di samping, ya, tapi lu jadi ikut bagian dari revolusinya. Dan nanti ya, ketika hari itu datang, gua harap lu semua di sini itu nggak cuman jadi penonton. Tapi lu jadi orang yang ikut ya, jadi orang yang bisa merubah dunia, jadi orang yang ikut di dalam revolusinya.